Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang sifat wajib Allah yang 20. Yang pertama, sifat wajib Allah wujud. Wajib bagi Allah itu ada. Kebalikannya dari sifat wujud adalah sifat muhal. Muhalnya adalah adam. Tidak mungkin Allah itu tidak ada. Jadi tidak ada itulah sifat wajib bagi seluruh yang selain Allah. Sifat wajib bagi seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sifat wajib bagi seluruh manusia, yakni sifat adam. Tidak ada wajib selain Allah itu tidak ada. Mari kita buktikan wujudnya Allah. Cobalah kita pandang alam sekitar kita ini. Alam sekitar ini wujud ada karena ada kewujudan badan saya. Tanpa ada badan dan mata saya, maka seluruh alam semesta ini tidak akan wujud. Jadi kewujudan alam semesta ini seperti gunung yang di belakang saya ini terwujud karena adanya wujud diri badan saya. Alam semesta terwujud karena ada mata saya, ada penglihatan mata saya yang mewujudkan segala sesuatu di alam sekitar saya. Tanpa adanya badan, tanpa adanya mata saya, maka tak mungkin saya bisa mewujudkan, bisa melihat segala sesuatu di sekitar saya. Anda pun demikian. Ketika Anda menonton video ini, adanya video ini yang Anda tonton karena kewujudan badan dan mata Anda. Tanpa adanya badan dan mata Anda, maka tak mungkin video ini wujud bagi Anda. Jadi wujudnya video ini yang Anda lihat ini karena adanya wujud badan dan mata Anda. Jadi siapakah di balik badan-badan kita ini? Karena tanpa yang ada di balik badan-badan kita ini, badan kita tak akan pernah terwujud. Maka kenalilah siapa di balik badan-badan ini dan di balik penglihatan mata ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
Allah dialah hidup yang terus menerus, hidup yang sejak dahulu sebelum Nabi Adam tercipta, kemudian hidup yang sampai sekarang, bahkan hidup yang akan datang, semuanya itulah hayatullah, itulah zat Tuhan yang Maha Esa. Hidup itu ahad, hidup tiada lain kecuali hidupnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, huwa utawi urip atau hidup itu adalah Allahu, yang bernama Allah itu adalah ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia bahwa dialah hidup yang bernama Allah itu adalah ahad, esa. Maka esakanlah seluruh hidup yang ada di alam ini menjadi hayatullah, esanya Allah, hidupnya Allah, uripe Allah. Maka kembali kita menuju ke badan-badan kita ini yang bisa mewujudkan seluruh alam semesta ini, bisa mensyariatkan, mewujudkan alam-alam di sekitar kita. Tanpa adanya hidup di balik badan ini, maka semuanya tak akan terwujud. Alam semesta ini ibaratkan syariat. Selama ini kita bisa mensyariatkan apa-apa yang kita pandang. Ada pegunungan, ada persawahan yang bisa kita wujudkan, yang bisa kita syariatkan. Di balik syariat itu apa? Di balik syariat, sebelum syariat itu wujud, maka muncullah torekoh. Tanpa adanya torekoh, maka syariat-syariat itu tak akan pernah ada. Tanpa adanya sifat penglihatan pada mata kita, maka seluruhnya tak bakal pernah terwujud oleh kita. Kita tak akan bisa menyaksikan pemandangan alam ini tanpa adanya torekoh, yakni tanpa adanya sifat melihatnya dari mata menuju kepada apa yang kita pandang. Itulah torekoh, yakni jalan untuk mewujudkan seluruh syariat-syariat yang kita wujudkan, yang kita pandang. Kita beranjak lagi menuju hakikatnya. Apa sih hakikat itu? Hakikatnya adalah sebelum syariat-syariat itu terwujud, sebelum alam semesta ini bisa kita wujudkan, bisa kita lihat, maka tanpa adanya badan dan mata kita, itulah hakikat. Tanpa adanya badan dan mata kita, serta torekohnya, yakni penglihatan pada mata, maka syariat-syariat itu tak akan terwujud. Jadi adanya wujud syariat itu dikarenakan adanya wujudnya hakikat. Hakikat itu badan dan panca indera kita, yakni mata. Tanpa adanya hakikat, tanpa adanya tubuh kita ini, maka seluruhnya jagat alam ini tak akan bisa kita lihat. Seumpama badan kita tak dilahirkan oleh Allah ke dunia ini, apakah kita mampu melihat segala sesuatu ciptaan Allah? Jadi siapakah yang maha pencipta itu? Yang maha pencipta seluruh jagat alam ini adalah hidup yang menghidupkan badan ini, sehingga kita bisa mensyariatkan, bisa mewujudkan segala sesuatu yang kita pandang.
Itulah hakikat, yakni badan dan mata ini adalah hakikatnya. Kita beranjak lagi kepada ma'rifatnya. Apa di balik badan dan mata ini? Siapa yang menguasai, yang menciptakan badan dan mata ini? Dialah ma'rifat, ma'rifatullah, yakni hidup yang menghidupi cikal bakal badan kita ini sejak dari tanah hingga saat ini sampai nanti kembali menjadi tanah, yakni hayatullah. Tanpa wujudnya Allah, maka semuanya tak bakal pernah terwujud. Hidupnya badan ini, wujudnya badan ini karena diwujudkan oleh Sang Hidup. Hiduplah yang menyuapi makanan, hiduplah yang menyuapi minuman. Sejak dari tanah disuapi, diminumi. Sejak di dalam tumbuhan disuapi, diminumi. Sejak di dalam buah-buahan, sayuran dan padi, tetap cikal bakal badan ini dimakani, diminumi oleh hidup. Kemudian ketika cikal bakal ini sampai menjadi sperma, tetap oleh Allah, oleh hidup, disuapi, dimakani, diminumi, hingga menjadi segumpal darah kita, badan kita ini tetap dimakani dan diminumi, sampai menjadi gumpalan daging pun cikal bakal badan ini dimakani dan diminumi oleh Allah, oleh hidup, hingga sampai menjadi janin dan bayi. Allah tetap menjaga, membimbing, mencukupi dengan makan dan minumnya. Sampai saat ini pun makan dan minum Allah lah yang memakan dan meminumkan badan-badan kita. Selama ini kita hanya memandang badan yang merasa bisa makan dan minum. Coba perhatikan, tanpa adanya hidup, tanpa adanya Allah yang meliputi badan ini, yang menguasai badan ini, yang menguasai segala gerak-gerik tingkah lakunya badan ini, apakah mungkin badan ini bisa makan sendiri? Coba pikirkan, coba tafakuri. Jadi selama ini tetap Allah memakan minumkan badan-badan kita ini. Jika kita hanya melihat badan kita, jika kita hanya melihat, merasa bahwa hidup ini hidupnya manusia, maka kita tak akan pernah menyaksikan sang wujud, yakni hidup yang menghidupi badan-badan kita ini. Jadi apapun yang dipergerakkan oleh badan ini adalah gerakannya hidup. Allah menciptakan kamu dan seluruh apa yang kamu perbuat. Itu dalilnya bahwa badan-badan ini ciptaan Allah dan semua apa yang dipergerakkan di dalamnya itulah Allah. Akan tetapi bila hidup dan badan ini kita akui sebagai milik kita, inilah yang disebut hawa nafsu. Hawa nafsu selalu tak ridho, hawa nafsu selalu tak rela bila ada kekuatan lain selain dirinya. Kita tak akan pernah ridho kalau yang memakankan itu Allah. Hati kita tak bakal ridho, tak bakal rela bila ketika kita minum itu yang meminumkan Allah. Coba cek hati kita. Karena selama ini yang menjadi Tuhan, yang menjadi penguasa di dalam kehidupan dan badan kita ini adalah diri kita sendiri. Maka dari itu selama hawa nafsu ini menjadi raja di rajanya hati, tak akan pernah bisa menyembah kepada Allah. Menyembah itu di dalam masjid. Masjidnya mana? Badan inilah masjid. Masjidil Haram, masjid yang suci. Ketika badan-badan bayi dulu terlahir, masjid kita ini suci.
Maka di dalam masjid inilah tempat bersujud, yakni hati menyerahkan kembali, mempersembahkan kembali, mengabdikan kembali hayatullah. Awalnya hayat hidup diakui sebagai hidup hambanya, kita persembahkan kembali bahwa hidup inilah Allah. Jadi yang wujud itu adalah hidup ini, hidup yang tak seperti apa-apa dan hidup yang tak seperti siapa-siapa. Jadi hidup inilah laisa kamitslihi syai'un. Hidup itu bukan seperti apa-apa dan bukan seperti siapa-siapa. Akan tetapi hidup itu bisa mewujudkan apa-apa dan siapa-siapa. Dengan hiduplah kita bisa mengenali badan ini. Dengan hiduplah kita bisa memandangi ayat-ayat Allah yang ada di sekitar kita ini. Maka pandanglah hidupnya, hidup Allah. Jangan memandang apa-apa yang diciptakan. Jika kita hanya memandang apa-apa yang diciptakan Allah, maka hati kita akan buta kepada siapa pencipta ayat-ayat Allah ini. Jadi pandanglah sang pencipta, jangan memandang apa yang dicipta. Jika kita selalu memandang apa yang dicipta Allah, maka hawa nafsu dengan mudah menguasai hati ini. Hawa nafsu dengan mudah membisikkan dalam hati ini, inilah pandanganmu, inilah pandangan matamu sendiri, inilah pendengaran telingamu sendiri, inilah ilmumu sendiri, inilah ibadahmu sendiri, inilah kekayaanmu sendiri, inilah kesuksesanmu sendiri, inilah kepandaianmu sendiri. Seluruhnya diakui sebagai hak milik hawa nafsu. Itu semua bila kita hanya memandang kepada apa-apa yang diciptakan Allah. Itu semua terjadi ketika kita hanya memandang di luar diri kita. Marilah kita kembali ke dalam diri, kembali ke dalam hidup, bahwa wujudnya segala sesuatu ini karena wujudnya hidup. Jadi pandanglah hidup, jangan memandang apa yang diciptakan hidup. Yang diciptakan oleh hidup, segala sesuatu ini bukti bahwa hidup itu nyata, bukti bahwa hidup itu ada, bukti bahwa hidup itu penguasa dan yang menciptakan segala pandangan, pendengaran, dan rasa-rasa kita selama ini. Tanpa adanya wujudnya hidup, maka semuanya tak ada. Adanya semua yang kita rasa-rasakan, adanya semua yang kita pandangi, adanya semua yang kita dengari, itu karena adanya wujud hidup yang meliputi badan kita. Jadi seluruhnya adalah ciptaan hidup, bukan ciptaan badan dan mata kita, bukan ciptaan badan dan telinga kita. Seluruhnya kembali rojiun kepada wujudnya hidup. Itulah tanda bukti bahwa Allah itu wujud. Selain Allah tidak wujud. Maka wujudkanlah Allah di dalam hati kita. Wujudkanlah selalu hidup yang maha besar, hidup yang selalu meliputi pandangan-pandangan ini, hidup yang selalu meliputi apa-apa dan siapa-siapa. Karena hiduplah apa-apa dan siapa-siapa itu ada. Tanpa Allah maka apa-apa dan siapa-siapa itu pun tidak akan wujud. Demikian para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.